Mhm. Eee, kurang halus sih. Ih, kesel banget. Ah, ye Ih, dah halus. Akhirnya kelar juga. Masuk. Kakak, ngapain masuk ke ruang klub pakai ketuk dulu? Ya kakak kan anggotanya. Oh iya, tahu yang mau lulus 3 hari lagi. Sini, mau lihat nggak karya terbaru aku? Sini, lihat nih. Aku habis ngebuat patung. eh Apa ya nama judulnya ya? Gak tahu sih. Inspirasiku cuman seorang laki-laki yang duduk termenung sambil menyender. Aneh sih, tapi keren nggak? Gini-gini aku udah ngecurahin semua perasaan aku di patung ini tahu. Kan kakak yang ngajarin, maka kalau seandainya kita ngebuat suatu karya seni, gunakan perasaan. Kan kakak yang ngomong kayak gitu. Ya makanya ini aku mencurahkan perasaan. Galau. Enggak. Ya, meskipun patungnya lagi galau ya, aku emang galau sih, tapi enggak, beda. Kenapa? Gimana persiapannya mau lulus kan? Gak kerasa kita udah 2 tahun dijadi kakak dan adik kelas. Aku juga udah 2 tahun join di klub ini. Bahkan kita punya studio sendiri. 1 tahun kita bersama di studio ini. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya kak. Iya lucu. Maksudnya awalnya klub ini cuman berada satu anggota doang. Yaitu kakak. Yang kebetulan kakak diizinkan ngebuat klub karena kakak pernah menang ngebuat patung tingkat provinsi. Terus terancam bubar karena nggak ada anggota dan peminat. Tiba-tiba aku datang sebagai anak SMA yang baru datang. Terus aku terpana ngeliat seorang siswi, yaitu kakak, ngebuat patung di upacara penerimaan siswa baru. Ya, sebagai siswa, ya aku terpana aja sih. Kok bisa ada sekolah SMA yang dia punya eskul atau mungkin klub yang ngebuat patung. Jadinya aku beraniin diri buat join dan ternyata anggota cuman kakak doang. Ya aneh aja. Kok bisa ada anggota eskul atau klub yang anggota cuma 1 orang? Ternyata kakak cerita kalau kakak ini pernah menang berkali-kali. Dan hal yang aneh adalah kita itu nggak punya studio dan ruangan. Jadi kita selalu pakai halaman belakang sekolah. Sampai di perlombaan tahun kemarin kita berdua sama-sama menang. Akhirnya Pak Kepsek ngasih ruangan ini, gudang belakang sekolah buat jadi studio kita. Nggak, aku mikirnya aneh aja sih. Tapi nggak kerasa udah 2 tahun dan ya bentar lagi kakak lulus. Hitungan hari, 3 hari lebih tepatnya. 3 hari lagi kakak lulus dan mungkin ruangan klub ini bakal lebih sepi. Aku beneran sedih nih. Satu-satunya kakak kelasku di klub ini pergi.
Dan aku harus sendirian buat ngejalanin klub ini. Emang kakak nggak sedih? Iya. Udah minum? Udah makan? Hmm, jadi bagaimana persiapannya 3 hari ini? Iya, 3 hari ini kan kakak ntar bakal hmm, wisudaan. Terus kakak ada prom night juga harusnya kan ya? Acara bareng sekolah yang didatengin sama anak kelas 3. Terus gimana? Iya, terus abis itu kan kakak harus kuliah atau mungkin kakak ingin ngebuka usaha atau mungkin ingin jadi guru misalnya kakak kan jago banget tuh skill ngebuat patungnya. Iya, prakarya dari patung, kakak bisa ngebuat guci, mangkok. Kayak kakak jago banget prakarya tangan kayak begini deh. Ya meskipun spesialis kakak nih di patung ya. Lihat nih, patung-patung buatan kakak. Dari yang kecil sampai yang ukurannya nih 0,5 meter. Wow, ini keren banget. Patung Garuda ya. Ini patung yang kakak buat dan waktu itu menang juara 1 kan. Sedangkan di sampingnya ada punyaku. Ini aku ngebuat aneh ya. Aku judulinnya Chimera sih. Kayak monster ya. Waktu itu jurinya ngerasa bingung kayak ini apa? Kenapa ada makhluk yang dia tuh punya 3 kepala, terus kepalanya ada singa, terus ada kambing, terus dia punya ekor sama sayap. Ini apa gitu? Ya, aku bilang ke jurinya kalau ini adalah makhluk fiksi yang namanya Chimera. Makhluk mitologi yang terkenal dari mitologi Greek. Aneh sih, cuman aku kaget aja kalau aku ternyata bisa juara 2. Wow, ya gitulah. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi, apa rencananya? Oh, kuliah. Oh, aku kira kakak bakal fokus untuk di skill kakak. Ternyata kakak lebih milih kuliah. Mau ngambil jurusan apa? Manajemen, marketing, jangan-jangan teknik. Oh, atau mungkin DKV. Karena kakak kan suka banget sama seni. Mungkin bisa DKV terapan atau DKV seni apa? Jurusan sastra seni pahatan. Emang ada ya jurusan kayak gitu? Harusnya jurusan kayak gitu harus spesifik banget kampusnya nggak sih? Jadi kakak nggak mungkin ada di kampus daerah sini. Hah? Keterima di kampus seni itu? Itu kampus yang diidam-idamkan untuk orang yang penggiat seni kan? Kakak emang pernah cerita ke aku kalau kakak pengen buat masuk ke sana tapi sana tuh susah banget, portofolionya harus kuat, terus kakak juga ada tes praktik dalam waktu 20 menit kakak kapan tes ya? Lebaran kemarin. Oh, jadi kakak keterima di sana? Hmm, enggak. Ya aku ikut seneng kok. Aku ikut seneng kakak keterima di sana. Tapi kampusnya jauh kan? Dari sini bisa harus naik kapal dulu, terus perjalanan dari pesisir ke kota bisa makan waktu 6 jam. Jauh banget. Iya, maksudnya eh kakak nggak kerepotan buat nyari kosan atau mungkin apa gitu di sana? Iya, apalagi juga pulaunya beda, kotanya beda dan mungkin adatnya juga beda gitu. Oh, udah disiapin ya. Bagus deh kalau kayak gitu. Iya, aku turut senang kalau kakak ternyata
akhirnya keterima di sana. Apalagi itu kan kampus impian kakak ya. Hmm? Enggak, aku nggak kenapa kok. Aku cuman kaget aja kalau ternyata kakak beneran pindah ya. Jadi aku nggak bisa ketemu kakak gitu kah? Ya, maksudnya kalau begini berarti aku nggak bisa ketemu kakak dong. Karena jauh banget. Ya, iya sih kalau setiap lebaran nanti atau mungkin liburan panjang kakak mungkin bakal pulang tapi 1 tahun cuman 1 kali atau 2 kali. Sedangkan aku kalau kangen kan setiap hari. Kenapa? Oh enggak apa-apa kok. Aku cuman enggak, aku turut seneng aja. Hmm, Kak, untuk hadiah kelulusan, sebenarnya aku mau ngasih ini. Iya, ini. Hmm? Dibuka aja kardusnya. Emang agak berat kan? Tapi dibuka dulu aja. Suka? Ah, kenapa kalimba? Karena aku suka dengan suara kalimba. Ya, kalimba kan alat musik. Itu alat musik yang jujur aku suka dengerin setiap sebelum mau tidur. Dan suaranya cukup indah, sangat indah bahkan. Entah kenapa aku kalau ngelihat kalimba aku kayak ngelihat kakak. Suatu hal yang unik, berbeda dengan yang lainnya, tapi punya sesuatu hal yang spesial. Kalau kasusnya kalimba tuh suaranya. Di belakang, di belakang kalimbanya ada ukiran dari kayu berbentuk hati. Alasan, alasan kenapa ukirannya berbentuk hati? Karena aku mencintai hal yang spesial itu. Iya, hal yang spesial itu aku suka, saking sukanya aku sampai sayang, dan saking sayangnya aku pun cinta sama hal yang spesial itu. Iya, kalimba dan kakak tentunya. Enggak, kakak nggak salah denger kok. Karena aku udah bilang, kalimba itu salah satu alat musiknya aku suka. Buat aku dia itu spesial, sama seperti kakak yang juga spesial di hatiku. Oleh karena itu, kalimba ini adalah bentuk hadiah dan juga perasaan aku. Kak Maca, aku nggak nyangka kalau Kak Maca akan pergi jauh dan aku ngerasa aku akan menyesal kalau seandainya aku nggak mengucapkan ini tapi aku aku jatuh cinta sama kamu Kak. Iya, aku suka
sayang, kagum sama kakak. Dan aku yakin perasaan ini tuh sebenarnya cinta. Oleh karena itu, sebelum kakak pergi, kakak mau nggak kalau jadi pacar aku? Meskipun ini LDR tapi nggak apa-apa kok. Tapi kakak mau nggak jadi pacar aku? Jadi, jadi jawabannya enggak ya? I- iya, aku paham kok. Karena LDR itu kan nggak mudah. Kita akan berpisah cukup lama dan mungkin kita nggak ada chance untuk ketemu. Tapi kakak ternyata memilih enggak ya? Enggak kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Aku juga nggak bisa maksain perasaan kakak kan. Em, nggak, aku jadi ngerasa agak awkward aja. Ah, enggak kak, kenapa minta maaf? Nggak usah. Iya, enggak, aku kan cuman ngutarin perasaan aja. Iya, ditolak atau diterima kan hal yang biasa. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Iya, mungkin mungkin suatu saat aku bisa dapat yang lebih baik. Kakak juga mungkin suatu saat bisa dapat yang lebih baik di kampus sana atau mungkin cepat atau lambat kakak akan mendapatkan pacar juga kan? Kakak juga bakal meninggalkan aku kan? Ah, oh enggak. Kak, aku baru kepikiran sesuatu hal. Iya, aku punya satu lagi hadiah buat kakak. Iya, hadiahnya ini baru kepikiran sekarang sih. Tapi aku pingin banget ngasih hadiah ini ke kakak. Hmm, kakak mau nggak? Iya, eh hadiahnya ini sebenarnya agak aneh. Tapi aku pingin buat patung. Hmm, bukan patung kecil. Patung 1:1 yang ukurannya sama persis kayak kakak. Ini dibanding hadiah mungkin lebih mirip seperti permintaan terakhir. Karena sebentar lagi aku kelas 3, kakak juga sudah lulus. Kayaknya kita perlu meninggalkan legasi di ruang klub ini. Jadi kalau seandainya ada patung kakak, mungkin orang-orang akan tahu dari mana asal usulnya eskul ini atau klub ini gitu. Iya, kakak jadi model ya. Tapi sebagaimana yang kita lakukan biasanya, aku minta izin, nanti aku akan ngelumurin kakak beberapa bahan untuk ngebuat fondasinya boleh? Iya,
seperti biasa. Kakak duduk dulu aja. Mm-mm, di situ. Iya, duduk dulu aja yang tegak. Itu bisa nyender kan? Iya, sambil aku nyiapin barang-barang buat ngebuatnya. Hah? Kenapa aku bisa kepikiran? Hmm, kenapa enggak? Soalnya aku tiba-tiba kepikiran sama suatu hal yang bersifat abadi gitu. Iya, lukisan, ide, patung, mereka semua kan bersifat abadi. Iya, jadi aku kepikiran kalau seandainya kita bisa kehilangan atau suatu saat orang yang kita sayang atau orang yang kita suka itu bisa hilang, kenapa kita nggak buat dia menjadi abadi? Gitu kan? Artinya patung loh ya. By the way, nih sebelum aku siapin minum. Iya ini teh. Teh Jepang, ocha. Agak pahit, tapi diminum aja. Habisin ya. Aku juga minum kok. Agak pahit ya? Kenapa? Berasa agak pedas. Masa? Enggak ah. Perasaan kakak aja kali ya. Ya udah kakak duduk nyenderan aja, relax aja. Ini nanti mungkin berlangsung agak lama kak. Kalau kakak ngerasa ngantuk, tiduran aja. Iya, nggak usah dilawan. Kakak tiduran aja. Mulai pusing kan? Iya. Terus sekarang tidur ya. Kakak udah bangun? Kok cepet banget? Padahal bentar lagi kelar. Iya, kakak gak usah bingung nih. Nanti ketika semennya sudah nutupin mulut, atau mungkin kepala kakak, baru bangun. Itu pun kalau bisa ya. Kenapa? Alasan? Ya alasannya kan untuk buat kakak biar lebih abadi. Abadi bersama aku selamanya. Selamat tinggal, kakak.